Kalaupun direlokasi akan direlokasi di mana itu belum ada kejelasan. Dan kalaupun ini mau diganti rugi itu belum ada juga berapa ganti rugi akan diberikan kepada masyarakat yang menjadi korban longsor ini ya. Iya. Saat ini saya bersama Pak Risdianto, salah seorang warga di Desa Besar, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang. Pak Risdianto ini adalah salah satu korban tanah longsor yang berada di sekitar kawasan industri Milenium, wilayah Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang. Ini puing-puing Pak ya? Iya. Ini dulu puing-puing bekas rumah Pak Risdianto? Betul Pak. Tahun berapa ini Pak ininya? Apanya Pak? Terkena longsor ini? Kalau terkena longsor dari Oktober Pak. Oktober. 10 Oktober. Tahun berapa itu Pak? Tahun 2002. Tahun 2022. Tahun 2022 ya. Oktober 2022 ya. Iya betul. Ada berapa rumah Pak di sini yang terkena longsor ini? Di sini satu rumah saya yang udah rata sama tanah, dan ada kontrakan juga 4 pintu di depan di sana udah bahkan udah nggak ada bekasnya sama sekali, puingnya pun udah nggak ada, udah tertimbun sama tanah. Dan warung juga ada, warung bekas warung sih, belum nggak diisi. Oh di sini warung dulu? Ada bekas warung Pak. Dan sampingnya ini rumah uak saya juga udah depannya udah roboh ya, udah parah. Udah ringsek tuh ya, udah ambruk. Dan yang samping sana juga ada rumah saudara saya yang udah rata juga, ada bukan rata sih, udah hancur lah. Udah hancur, puing-puingnya bahkan udah banyak yang jatuh. Yang sebelah sana lagi satu dekat musola, itu mamang saya. Retak-retaknya juga udah nyampe dalam, retakan-retakan tanah, tembok, udah nyampe dalam ruang tamu. Terus ini kan berbatasan dengan kawasan industri Milenium ya? Betul. Itu memang nggak ada turapnya Pak? Di situ ada turap, sempat ada turap. Cuman kalau menurut saya sih turap itu jauh dari apa dikatakan jauh dari standar untuk menahan tanah yang dari sini. Itu turap itu kalah Pak sama dorongan tanah yang dari sini, bahkan sampai robohnya itu ke bangunan yang dari kawasan itu jebol. Itu jadi turap. Di situ tadinya ada turap. Ada turap, tetapi tidak kuat menahan tanah yang ada di kawasan pemukiman warga ini ya. Iya. Jadi nggak kuat nahan beban mungkin ya. Karena di sini ada bangunan sehingga longsor ke bawah. Iya. Pak, kalau dari pihak pengelola kawasan Milenium sendiri seperti apa Pak? Kemarin sih udah beberapa kali dari awal sebenarnya ya, dari pas Oktober itu tanggal 10 Oktober kami udah memohon minta pertanggungjawabannya dari kawasan seperti apa maunya, cuman itu hanya disampaikan mereka itu hanya lisan, dari lisan aja Pak, nggak ada perjanjian tertulis, nggak ada apa, dan nggak ada kepastian seperti apa di sini mau diapain, apakah mau direlokasi, apakah di sini mau dibenahin lagi, itu nggak ada kepastian. Bahkan kami udah sempat dipanggil ke Komisi 4 juga dari DPRD ya, dari warganya, dari kawasannya, ada beberapa pihak yang terkait juga dipanggil ke sana kayak Pemda, Lurah, Camat. Di situ bahasa dari DPRD sih mau memfasilitasi, bahkan mereka pun udah sempat sidak ke sini juga. Nah dari situ nyampe sekarang tuh kayak sepi-sepi aja. Kenapa dan ada apa sih kok bisa gitu? Bahkan dari pihak desa setempat pun harus nunggu dari kami dulu, maksudnya dorongan-dorongan baru mereka tuh ke kawasan. Tanpa ada dorongan dari kami atau tanpa ada tekanan dari kami, nggak ada yang membantu penekanan ke kawasan. Kami hanya dijanji-janjikan lewat lisan aja. Kami butuh kepastian seperti apa dan mau gimana. Kami sebenarnya enak, ibaratnya masih sabar. Karena kalau hitungan waktu ini udah sangat lama, dari Oktober sampai sekarang hitungan waktu mungkin udah 7 bulanan Pak. 7 bulan ya? Iya. Udah sangat sabar sekali, saya dan keluarga pun menunggu kepastian, tapi nyampe sekarang pun nggak ada kepastian. Bahkan janjinya dari 2 kali hari Sabtu kemarin dia mau ada pengukuran. Hari Sabtu pertama lewat, nggak ada data. Itu pengukuran untuk apa Pak?
Kalau dengan dari info sih katanya ini pengukuran mungkin keseluruhan tanah di sini berapa, mau relokasi, Pak. Oh, mau Dia direlokasi ya, mau diganti ya. tanah. Cuman ya itu kami nggak ada pegangan buat kepastian relokasi itu, dan Baru sebatas di sana saja. iya, dan itu pun relokasi mungkin rekomendasi dari dia. Kita pengen dari kita, dia nggak mau. Bahkan dari pihak desa pun, lurahnya sendiri, saya pengen di sini aja, lingkungan di sini aja, nggak mau keluar Kampung Bujay. Dan kita kalau bisa pengen milih tempat yang kami pengen di sini, karena kalau menurut saya mungkin plafonnya pun sama, nggak bakal beda untuk harganya pun, Pak. Terus ini Pak, dari pemerintah daerah sendiri sudah ada belum berkomunikasi dengan warga di sini untuk ikut membantu menyelesaikan persoalan ini, Pak? Untuk komunikasi itu hanya waktu pas di Komisi 4 aja, Pak. Oh, jadi dari dinas terkait ya? Iya. Itu dipanggil ke Komisi 4? Iya, semua dipanggil. Terus ada jawaban apa, Pak? Waktu itu sih mereka lebih fokus ke sarana jalan, fasilitas jalan. Oh, lebih Jadi, kepada infrastrukturnya ya? infrastrukturnya. Jadi Dinas Bina Marga itu lebih kepada bagaimana ia memperbaiki atau membenahi infrastruktur yang rusak Iya. akibat dari tanah longsor ini. Iya, mungkin Kalau sampai sekarang sudah ada belum diperbaiki begitu? belum, Pak, hanya gini-gini aja. Hanya gini-gini aja. Jadi kemarin sempat ada pengurukan ke sini, bahkan dia masang-masang patok kayak pakai dolken gitu ya. Cuman itu kan nggak kuat. Nah, terus mereka bahasanya, alibi mereka atau alasan mereka itu kami nggak bisa maksimal karena faktor cuaca juga, hujan katanya. Alat nggak bisa naik. Oke, kami maklum. Setelah kemarau nggak ada aktivitas buat perbaikan. Kenapa? Katanya alat rusak. Oke. Sampai hari ini belum ada kejelasan yang pasti ya Belum dari ada, pihak Pak. Milenium apakah akan direlokasi, dan kalaupun direlokasi akan direlokasi di mana, itu belum ada Belum. kejelasan. Belum. Dan kalaupun ini mau diganti rugi, itu belum ada juga berapa ganti rugi akan diberikan kepada masyarakat yang Belum. menjadi korban longsor ini ya. Iya, belum, Pak. Saat ini saya bersama dengan salah satu perwakilan dari pihak pengelola kawasan industri Milenium, yaitu Pak Arif ya. Iya. Di sini juga ada Pak Kepala Desa dari Desa Besar. Mungkin bisa menjelaskan Pak terkait pertemuan hari ini Pak dengan warga yang menjadi korban tanah longsor yang berdekatan dengan kawasan Milenium ini Pak. Iya. Kalau misalnya ini kan saya cuma di ini ya, apa sih namanya, cuma perwakilan lah Pak, dalam artian mungkin saya juga nggak terlalu mengikuti dari awal gitu. Sebenarnya. Cuma ya kalau apapun hasilnya kita pasti hasilkan kita itu kan infokan ke pusat paling gitu. Jadi Pak Arif ke sini menemui masyarakat korban ya yang menjadi korban tanah longsor ini, menyerap aspirasi mereka, menampung keinginan mereka, dan untuk nantinya disampaikan kepada pihak manajemen di pusat Pak ya. Betul, betul. Kalau hari ini Pak, apa yang disampaikan oleh warga Pak kepada pihak Milenium sendiri Pak? Kalau hari ini kan ya mungkin yang pernah kita sampaikan sama Pak Lurah yang itu kan kayak mungkin kepastian lah intinya gitu, kepastian untuk Kepastian, pindah, dan di mana untuk direlokasinya itu. Kalau rencana nih Pak, direlokasi atau diganti rugi nih Pak? Atau mungkin diperbaiki rumah yang sudah rusak? Kalau mungkin itu kan mungkin direlokasi Pak, karena kan mungkin tanahnya juga takutnya kan ini lagi gitu. Labil ya? Labil gitu kan. Karena kan amblas lah, bukan longsor lagi. Oke, itu pendapat dari Pak Arif selaku pihak yang mewakili kawasan Milenium ya. Kita berharap ini juga bisa mendapatkan titik temu ya, dan Iya. pemerintah juga bisa hadir di sini nih. Pak Kades, ini kan peristiwanya sudah sejak Oktober yang lalu ya, Ya, Oktober 2022. Ya.
Apa nih langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa sendiri dalam mengatasi persoalan warganya nih Pak, yang menjadi korban tanah longsor yang berbatasan langsung dengan kawasan Milenium Pak? Kalau dari pemerintahan Pak, berikut yang lainnya juga ya, Perkim, DPRD, Dewan, kita udah berupaya. Pada akhirnya, ya alhamdulillah ada titik temunya Pak. Ya. Jadi dalam hal dari pihak Milenium juga siap untuk merelokasikan yang terdampak longsor buat keluarga. Adapun kemarin yang disampaikan, yang diminta dari pihak Milenium juga kan berikut bukti kepemilikannya terkait luas-luasnya tanah tersebut, gitu kan. Yang semula perkiraan Sabtu tanggal 6 kalau nggak salah sama Sabtu kemarin, gitu. Jadi akhirnya kan terkendala tuh karena ada acara dari pihak Milenium sebagai perwakilan atau tim pengukur nggak bisa hadir Pak dari hari Sabtu kemarin, gitu. Bisanya di hari ini nih, hari Senin. Ya adapun nanti setelah pengukuran yang diminta dari perwakilan Pak Abun juga untuk direlokasinya nanti saya juga belum tahu nih Pak terkait masalah untuk relokasinya di sebelah mana, gitu kan. Karena kalau kemarin saya lihat dari legalitas surat kurang lebih 2.000 meter Total semua ya? total semua ini ya, baik yang kena ataupun yang enggak, gitu ya. Karena Jadi ini artinya terkait satu keluarga. selama ini sudah ada upaya lah dari pemerintah desa sudah, untuk berkomunikasi dengan pemerintah Kabupaten Tangerang juga ya, untuk menyelesaikan persoalan ini, dan sudah ada titik temu sebenarnya ya, Iya. tinggal proses berjalan ya. Iya. Tinggal mungkin kesepakatan antara pihak Milenium dan masyarakat ya. Ini deal dengan angka sekian atau deal dengan direlokasi di mana mungkin ya. Iya, gitu. Oke. Karena ya emang terkait di sini Pak ya, tanah di sini gitu kan labil Pak. Kemarin juga dari Perkim juga nurunin orang teknis, kalau diturap lagi khawatir setelah Akan diturap terjadi hal yang sama ya. hal yang sama.